Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Tiada nikmat yang tertinggi, nikmat yang termulia selain nikmat Allah masih memberikan kita ketetapan iman tauhid Islam. Nikmat Allah yang besar ini marilah kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita bersama melalui syiar agama, yaitu kajian kitab Al-Hikam, mudah-mudahan bisa menjadikan sababiyah kita diakui sebagai umat Muhammad, bisa mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah ala diniyat wa ala niyatin sholihah wa ala manawa bisalafuna sholihun ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa ali baitil kiram. Qaddasallahu sirrahum wa nawwara tariqahum wa yuli darajati wa adalaina min barakatihim wa amtir alaina khaisa karamatin fid daraini syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila musannifatil kitab Ibnu Athaillah Sukandari wa man syaraha Imam Sarqawi wa usulihima wa furu'ihima wa jami'i silsilati nasabihima wa jami'i ladina allamu kitabahuma wa ta'allamu kitabahuma min awali tasnifi ila yaumil qiyamah syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila jamir jalil ghaib wa arwahil muqaddasah aghizuna biidnillah. Summa ila ruqaba wa nuqaba wa nujaba wa abdal wa autat wa ghus wa kutub aghizuna bi ghusatin wanduru ilaina binadratin bihaqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syaulillahi lahumul fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila jamil ladzina khassasnahum fi hadiyatil fatihah wa jami masyayikhina wa masyayikhina wa ustadina wa abaina wa ummatina wa jaddatina wa jaddatina wa amina wa amatina wa khalina wa khalatina wa ahwana wa akhwatina aghisuna biidnillah wa bi karamatihim wa bi hurmatihim. Inna nas'alukal barakah wa syafa'ah wal karamah wal ijazah wa salamah fitini wa dunya wal akhirah syaulillahi lahumul fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi anfusina wa zawjatina wa auladina wa banatina wa iyalina wa qarabatina
wa jami' ashabil huquqi alaina wa jamil ladzina yunfikuna amwalahum wa anfusahum fi jihadina wa fi mahadina wali sifaihim wali salamatihim wali salamati dinihim wa dunyahum wa akhrahum bi karamati Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani wa bi barakati Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahum wa nawwara tarikhahum wa yuli darajati wa ada alaina min barakati wa amdir alaina ghais wa karamatihim wali sifaihim wali salamatihim wali salamati dinihim wa dunyahum wa akhrahum syaulillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Liwalidayya wa limasyaikhina wa li ashabil huquqi alaina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala yamin wal amwat wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdzan ka hifdzil mursalin wa ilhaman ka ilhamil malaikatikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa amatana bi barakati fid dharaini amin. Rubbama kunta musyi'an fa'arakal ihsana minka suhbatuka man huwa aswa'u khalan minka. Rubbama kunta, terkadang ada siapa engkau, itu musyi'an, orang yang melakukan keburukan. Fa'araka, maka melihat ka kepadamu al-ihsana, akan kebaikan atau kebagusan minka darimu. Fa'araka, maka memperlihatkan yuri. Fa'araka, maka memperlihatkan ka kepadamu al-ihsana, akan kebagusan minka darimu. Apa suhbatuka, pertemananmu, man, akan orang, huwa, yang bahwasanya, huwa, yang bahwasanya, man, huwa, ya man, itu aswa'u, lebih buruk. Apanya? Halan, perilakunya, minka, daripada kamu.
yakni langsung aja tuh yakni mengartikan siapa musannif anna suhbataman sesungguhnya berteman orang huwa yang bahwasanya man dunaka yang sebawahmu itu dororun bahaya mahdun yang murni li'annaha karena sesungguhnya suhbah man huwa dunak itu tughati bisa menutupi apa suhbah anka darimu uyubaka akan beberapa cacatmu watubayinu dan menampakkan apa suhbah laka bagimu kamalaka akan kesempurnaanmu akan kesempurnaanmu fatujibu maka mengharuskan atau mewajibkan laka bagimu fatujibu maka mengharuskan apa suhbah laka bagimu husnadzoni akan bagusnya sangkaan binafsika dengan dirimu fatujibu maka kagum siapa mengagumi siapa engkau bi'amalika dengan amal-amalmu watukni'u dan menerima siapa engkau bi'ahwalika dengan beberapa keadaanmu waridho dan ridho ani nafsi dari nafsu atau diri waru'yatu ihsaniha bahwasanya melihat kebagusannya diri itu aslu kulli syarrin pokok tiap-tiap kejahatan fa'in arota maka jika menginginkan siapa engkau wala buddha dan harus antas haba akan hendak berteman siapa engkau man akan orang layun hidu yang tiada membangkitkan siapa man ka kepadamu layun hidu yang tiada membangkitkan ka kepadamu apa haluhu keadaannya man walayadulluka dan tidak menunjukkan padamu Allahi atas Allah apa maqaluhu ucapannya man fashab maka bertemanlah mislaka akan sepadanmu hatta takuna sehingga ada siapa engkau fi suhbati di dalam berteman mislika itu lalaka tiada manfaat bagimu wala alaika dan tiada bahaya atasmu lalaka itu manfaat kalau alaika bahaya Suma'lam kemudian ketahuilah anna suhbatahu anna suhbatahu sesungguhnya
bertemannya man. Al-arifina, orang-orang yang ahli ma'rifat. Man itu bisa mufrad, bisa jamak. Jadi man itu bisa dirujuk mufrad, makanya di situ disifati dengan jamak. Via menurut kami, menurutku ya, itu ala kismaini atas dua pembagian. Rupanya badal suhbati irodatin, berteman irodah, wasubati tabarukin, berteman tabaruk, mengambil berkah. Fasubatul irodati, maka bermula berteman irodah. Irodah itu berteman tujuannya untuk usul kepada Allah. Iya ya irodah, iya ya suhbatul irodah, itu alati perkara yustaratu yang disyaratkan lah baginya alati apa syurutu beberapa syarat al-ma'rufatu yang diketahui. Rupanya alati perkara hasiluha yang bahwasanya kesimpulannya alati atau hasilnya alati itu ayakuna, ada siapa al-muridu murid ma'asyaikhi bersama syekh, itu kal mayiti seperti mayit, baina yadil ghosili, asalnya baina yadainil ghosili. Isim tasniyah itu apabila dimudhohkan nunnya dibuang, berarti antara dua tangannya orang yang memandikan. Asalnya baina yadainil ghosili. Wasubanu tabaruki bermula bahwasanya berteman tabaruk, mengambil keberkahan. Iya ya tabaruk itu alati perkara yakunu yang ada apal qasdu tujuan biar dengannya alati itu aduhula masuk ma'al qaumi bersama kaum, watazayya dan berias bizihim dengan riasannya kaum atau seragamnya kaum, wal intidhama dan berdisiplin fisalki aktihim di dalam menempuh akidahnya kaum. Wahada bermula ini berteman atau berteman tabaruk. Itu layul zimu tidak mengharuskan apa hada bisuruti suhbati dengan syarat-syarat berteman. Wa innama yu'maru, hanya saja diperintahkan apa hadza biluzumi hududi syar'i dengan menetapi batasan-batasan syariah. Wala alahu bimukhalatati atau ifiati ta'udu alaihi. Wala alahu, kalau diberi makna wala alahu ya supaya, tapi makna yang enak bukan begitu. Walahu bisa jadi hadza itu isinya subhat tabaruk. Bimukhalatati ta'ifati dengan
bergaul kelompok ahli tasawuf atau ahli thariqah, itu ta'udu kembali khobarnya Allah alai atasnya hadza apa barokatuhum keberkahan mereka, wa yasilu dan bisa sampai apa hadza ilama menuju sesuatu, wasalu yang telah sampai siapa mereka atau ifah ilahi menuju kepadanya mah. Rubbama kunta musian fa'arokal ihsan. Rubbama kunta musian, terkadang kamu itu orang yang melakukan suatu keburukan. Fa'arokal ihsana minka subhatuka man huwa asfa'u halan minka. Pergaulanmu terhadap orang yang lebih buruk perilakunya daripada kamu itu bisa memperlihatkan terhadap dirimu kebagusan, bisa melihatkan padamu kebagusan dari dirimu. Jadi kalau kita ini bergaul sama orang yang kederajatan keilmuannya itu lebih rendah daripada kita, ini sangat membahayakan. Karena orang yang ilmunya lebih rendah daripada kita ini, pasti dia akan senantiasa melihat kita ini orang yang baik, orang yang mulia, orang yang hebat. Padahal kita belum tentu apa yang disangka oleh orang yang sebawah kita itu. Anggap saja saya itu di sini lagi ngaji begini ini. Itu jamaah itu nggak jauh bahwa nyangka saya itu adalah orang yang bagus. Orang mungkin wah imannya sudah lumayan. Mungkin bisa jadi wah itu orang ahli warok. Padahal apa yang mereka sangka terhadap diri saya ini belum tentu sesuai dengan kondisi saya. Sehingga kalau saya itu terus-menerus bergaul sama orang yang keilmuannya adalah sebawah saya, ini dikhawatirkan mereka terus menyanjung-nyanjung saya, akhirnya saya itu silau dengan sanjungan. Dan akhirnya yang terjadi saya merasa lebih hebat, lebih ampuh daripada orang yang sebawah saya. Jadi kalau bergaul sama orang yang keimanannya atau keilmuannya sebawah ini sangat membahayakan, karena senantiasa orang tersebut memandang kita itu baik. Bisa jadi nanti akan terjadi silau sanjungan. Maka orang yang terbiasa bersama orang-orang yang keilmuannya sebawahnya disanjung-sanjung, ada juga yang gak dicium tangannya marah. Kamu gak ngerti nyari tabaruk gitu ya. Ada juga yang dia gak manggil al-mukarram marah. Bahkan ketika dia datangnya terlambat, dia gak disuruh ke depan, hatinya jengkel. Kenapa? Karena merasa dirinya orang mulia. Karena mereka itu dianggap yang lainnya itu sebawahnya. Loh, padahal belum tentu juga di hadapan Allah. Apakah jamaah ini lebih mulia daripada saya yang ngaji? Karena saya itu hanya speaker saja. Speakernya guru. Loh, kalau terus menerus,
ya sangat membahayakan. Akhirnya ada orang silo sanjungan, bahkan orang yang senantiasa bergaul sama orang yang keilmuannya sebawahnya, akhirnya sampai ada orang mengkultuskan gurunya yang berlebihan, dan gurunya merasa ampuh, merasa hebat. Gurunya nggak bisa memandang samudra ilmu, bahwa ilmu itu yang kita miliki itu hakikatnya pancaran dari ilmu Allah. Hakikatnya sifat kita ini kaunuhu jalan, keberadaannya adalah bodoh. Kita itu bodoh. Kok sampai ada ilmu? Ini karena hembusan dari asma Allah al-ilmu, al-alim yang punya sifat ilmu. Ketika seseorang gak memandang bahwa ilmu itu adalah pancaran dari sifatullah, merasa jadi miliknya, yang terjadi adalah kebanggaan terhadap ilmunya, maka bisa jadi orang itu punya sifat gak jauh kayak sifatnya iblis. Apa iblis terhadap Nabi apa yang dikatakan? Ana khairu minhu, saya lebih hebat, lebih baik daripada Adam. Hal demikian itu bukan iblis itu enggak berlandasan. Memang iblis itu ketika itu namanya Azazil. Ibadahnya enggak hanya tenar di langit 1, bahkan sampai langit 7. Bahkan dia jadi pemimpinnya rohaniyah di masa itu. Dalam kitab Minhajul Abidin, dia itu ibadah kepada Allah 80.000 tahun. Hanya gara-gara mengatakan ana khairu minhu, saya itu lebih hebat daripada Adam, itu menjadikan runtuh kederajatannya iblis, karena di situ timbul sifat namanya sifat sombong. Dalam hadis la yadkhulul jannata man fi qalbihi misqala habatin min nal kibri. Enggak masuk surga orang yang dalam hatinya ada seberat biji sawi atau semut muda, semut yang sangat kecil itu, dari sifat sombong. Kalau enggak tobat. Makanya orang itu semakin alim, ya cobaannya semakin berat. Karena orang itu kalau alim, banyak pengikutnya, nggak jauh memandang dirinya itu lebih ampuh daripada pengikutnya. Padahal kita nggak tahu al-a'malu bi khawatimiha. Amal-amal itu dihitung akhirnya. Banyak orang alim, pengikutnya banyak, ribuan. Bahkan dia punya kasaf yang sangat tinggi, ketika melihat langit, aras kelihatan. Ketika melihat bumi, bumi Sabtu 7 berserta isinya kelihatan. Doanya sangat ampuh. Siapa itu? Bal'am al-Ba'ura. Dia punya ismul a'zam. Bahkan ketika dia berbicara, ribuan murid menulis kata-kata hikmahnya. Tapi karena terpesona dengan keampuhan, keilmuannya, akhirnya Bal'am ini mendoakan keburukan terhadap Nabi Musa. Dan akhirnya Bal'am celaka karena Nabi Musa itu gurunya kok didoakan. Orang itu kalau dikasih keampuhan malah harus hati-hati. Kenapa? Ya, takut gunakan ismul adzam disalahgunakan kepada Nabi Musa. Akhirnya balik jadi celaka Bal'am. Akhirnya Bal'am yang terkenal orang alim, ngerti ismul adzam, matinya adalah suhul khotimah, na'udzubillah min dzalik. Yakni ana subataman huwa dunaka dhararun mahdun.
Musonef mengartikan bahwasanya berteman orang yang di bawahmu pengetahuannya itu bahaya yang murni. Bahaya. Kadang-kala kita lebih asik karena punya pengikut banyak, jamaahnya banyak. Pokoknya pengen ngopi ada yang ngambilin, pengen makan ada yang nganterin. Ya. Turun dari panggung, sendal udah disiapin, ya. Jalan digandeng-gandeng sama orang, padahal istrinya nggak pernah digandeng sama dia. Mau masuk mobil dibukain mobilnya, mau pulang goodbye dulu, padahal mau berangkat ngaji nggak pernah goodbye sama istrinya. Dadah enggak. Tapi orang lain sangat memuliakan orang itu. Yang dikhawatirkan hatinya terpengaruh oleh sanjungan, oleh dimuliakan orang. Ketika hati yang kayak begitu itu, maka lunturlah kederajatannya orang itu, runtuh. Di daerah Pare itu ada pesantren Bendo. Itu pesantren tua termasuk Kiai Hayat. Nah, ciri khasnya pesantren Bendo itu, Bendo Pare, kalau khatam ikhya, pokoknya akhirus sanah itu penutupannya bukan mendatangkan para dai-dai, para penceramah, tapi Kiai Hayat itu kalau penutupan pesantren sampai sekarang ini, itu yang didatangkan ya jaranan gitu. Wayang, kalau dulu ya nasi dari ya, pokoknya ya dangdutan gitu. Loh, padahal itu kiai yang punya karomah yang besar dan sangat disegani, termasuk pesantren tua Bendo Pare. Kiai Hayat, istrinya punya Zainab, istrinya 4, anaknya 28, tapi jadi kiai. Lah ketika Hayat ditanyai, itu kan kontra, masa sih pesantren kok dangdutan, kan nggak pantas sejarah. Apa ketika ditanyai kenapa Kiai kok nggak kayak pesantren-pesantren lain? Kalau akhir sana datangkan para penceramah, undang ulama-ulama, kok Kiai nggak mau begitu? Jawabnya Kiai Hayat, ketika saya ngundang para ulama-ulama, para pembesar-pembesar, mereka disambut dengan penuh hormat, didudukkan di tempat duduk yang mulia, nggak kayak yang di belakang bagian konsumsi ngeleset. Konsumsi ngeleset biasanya. Nah, kalau ada sisa ya alhamdulillah, nggak ada sisa ya innalillahi. Ketika para ulama-ulama saling duduk di bangku depan, hatinya ulama itu nggak selamat bahwa dirinya itu adalah orang yang terhormat dan dihormati. Nggak selamat hatinya orang itu lebih ampuh saya daripada dia, lebih mulia saya daripada bagian konsumsi orang-orang yang duduk di belakang yang snacknya untung-untungan. Belakangnya snacknya untung-untungan ya. Kalau masih ada ya bagian enggak ya nerima aja. Ketika mereka duduk merasa dirinya jadi orang mulia, ngagumi kebesarannya, itu menurut Kiai Hayat orang itu sudah nggak berupa manusia. Ada yang kepalanya anjing, ada yang kepalanya babi, ada yang kepala sesuai rohaniahnya. Itu sudah ada yang mulutnya besar ngiler. Ketika hatinya itu merasa kayak begitu, itu sudah nggak berwujud manusia menurut kasafnya Kiai Hayat. Kan itu bukan sifat manusia. Kata Kiai Hayat, mendingan saya datangin jaranan udah jelas.
Dangdutan ya udah jelas sudah. Daripada menurut Kiai Hayat mendatangkan ulama, jisimnya ulama tapi hatinya bukan ulama. Ketika dimuliakan itu merasa bangga, merasa lebih ampuh, merasa lebih hebat. Itulah menurut kasafnya Kiai Hayat sudah nggak berubah manusia. Jadi bahayanya besar, jangan wah enak didudukin di bangku depan gitu ya. Wah enak dimuliakan, dicium tangannya. Oh enak gimana kalau hatinya nggak selamat ya jatuh imannya. Makanya ngaji ini nggak usah kepengen dipanggil al-mukarram wal muhtaram ya nggak pengen ya. Tapi kalau ada orang manggil ya berarti Allah menghendaki. Nggak usah ngambek, nggak dipanggil begitu nanti ngambek. Diundang 3 kali nggak datang, kenapa? Al-mukarram wal muhtaram nggak disebut. Ya biasa-biasa aja lah, yang manggil tuh hakikatnya ya dari Allah, ilmunya ya milik Allah, yang muliakan ya Allah, di depan mau, di belakang ya mau, bersama-sama nggak ikut punya. Loh nggak bahaya yang murni ketika hati kita selamat dari rasa kagum, rasa ampuh. Tapi itu kan berat. Berat. Karena orang dimuliakan itu berat, hatinya nggak kayak begitu. Li'anna taghoti anka uyubaka, karena berteman sama orang yang di bawahmu itu keilmuannya itu menutupi beberapa cacat-cacatmu. Kita ini sebenarnya salah, tapi sama orang yang di bawahnya tutupi. Aib kita ini ditutupi, mau negur nggak berani, ya. Kalau orang ini, saya ini anggap aja saya punya cacat, jamaah mungkin nggak berani ngomong, kecuali orang yang mungkin yang sejajar sama saya, atau orang yang lebih tinggi. Karena kalau kita salah, kita punya keluputan, orang yang di bawah kita itu nggak mau ngomong, pasti nutupin. Bahkan ada orang yang menjadi pengikut, orang yang mempunyai kekeramatan, kiainya tuh salah, kesalahan itu dianggap malah jadi wali. Kalau wali boleh melakukan apa aja, malah dianggap suatu keampuhan. Karena itu wali apa aja boleh. Loh, padahal sebenarnya itu cacat. Tapi dia anggap kebaikan karena yang mandang orang yang di bawahnya. Jadi kadang-kadang perilaku kita yang salah ini, orang yang di bawah kita ini nggak mau negur, malah tutupi. Nah ketika kita punya cacat, punya keluputan, kesalahan, malah ditutup-tutupi. Nah ini yang terjadi, diri kita ini akhirnya semakin mongkok, semakin lebih hebat. Karena dengan ditutupi cacatnya itu, orang itu tetap terjaga pengikutnya, bisa jadi tetap nambah. Tapi kalau cacatnya dibuka, bisa juga berkurang pengikutnya. Jadi orang yang di bawah kita ini, ya senantiasa, walaupun kita salah nggak berani negur gitu. Karena takut kalau ditegur ustadznya marah atau takut kualat. Wa tubayyinu laka kamalaka. Lah orang yang di bawahmu itu senantiasa, orang yang berteman, kita berteman sama orang yang di bawah kita ini senantiasa menampakkan kesempurnaanmu. Jadi yang dipuji-puji, maka banyak orang jatuh dari kalangan ahli thariqah karena dipuji-puji oleh pengikutnya. Bahkan salah tetap dibela, dipuji. Karena dia ngomong itu tingkatan wali, udahlah kamu diam aja. Nanti kalau kamu sudah setingkat yang itu boleh ngikuti. Loh, salah. Padahal. Ya, karena orang yang begitu itu orang pengikutnya. Kalau orang yang di atasnya ya pasti akan mengingatkan. Loh, itu bahayanya.
Bahayanya punya pengikut banyak, punya jamaah banyak, bahaya. Loh kadang-kala itu kita itu malah kepengen yang kayak begitu. Ya, kalau Allah ngasih ya kita bersyukur sama Allah karena dikasih amanah. Tapi hatinya nggak perlu girang sampai berlebihan. Fatujibu laka husnadzoni binafsika. Loh, gara-gara kamu ditutupi aibmu, dipuji-puji, disanjung. Apa yang terjadi? Maka yang terjadi kamu jadi orang yang baik sangka terhadap dirimu sendiri. Kita tuh kalau sama diri kita sendiri harus buruk sangka. Tapi kalau sama orang lain kita harus baik sangka. Sama orang lain baik sangka, tapi kalau dalam diri kita sendiri harus buruk sangka. Merasa diri kita tuh banyak salahnya, banyak luputnya, banyak teledornya, banyak maksiatnya. Kalau mandang diri kita begitu, tapi kalau orang lain baik sangka. Diri kita sendiri buruk sangka, karena nafsu itu kayak anak kecil. Nanti kalau nafsu itu dimanja-manja, ya semakin ngelonjak. Nafsu itu kayak anak kecil. Cengeng, anak kecil kan gampang cengeng, dikit-dikit minta digendong ya, minta dipuja-puja, nggak bertahan lapar, itu anak kecil. Dan nafsu itu ya katifel, nafsu katifel. Makanya ketika Nabi Khidir alaihissalam bersama Nabi Musa, Nabi Musa pengen berguru sama Nabi Khidir, punya persyaratan. Apa yang saya lakukan berupa apapun, kamu gak boleh komen. Kalau memang kamu pengen berguru sama saya. Syarat itu disanggupi. Ketika memasuki suatu daerah, ada anak kecil yang lagi main, sama Nabi Khidir langsung disembelih. Nabi Musa namanya syariatnya kuat, nggak kuat, tahan, tetap aja akhirnya komen juga. Nabi Musa nggak ngerti, yang tersirat di balik yang tersurat. Ternyata disembelihnya anak kecil itu orang tuanya Muslim. Nanti anak ini kalau gede akan menyesatkan orang tuanya jadi kafir. Nanti kafir. Maksudnya tifel itu sifat tufuliyah, sifat kekanak-kanakan yang ada diri kita ini harus disembelih. Sifat kepinginan, sifat cengeng, ya. Sifat pengen enak-enakan itu kan sifat tufuliyah, sifat anak itu harus kita sembelih. Kalau enggak kita sembelih, menguasai diri kita, nanti bisa juga kita jadi kafir. Tiap orang punya sifat kanak-kanak, enggak betan ya, baru duduk ngaji, ya ada yang kuat, ada yang enggak, ya. Yang kuat yang betah-betahin, ada yang setengah nggak kuat sambil nahan ngantuk, padahal udah ngopi. Ya namanya anak kecil ya repot. Anak kecil kan ngantuan ya. Ya anak kecil tuh ngantuan, gak mau tidur jam begini udah sama tidur. Anak kecil loh, kalau ikut-ikutan tidur berarti anak kecil. Ya anak kecil jam begini mau udah tidur, wajar kalau ada sifat tufuliyah tuh ngantuan. Ini alamnya anak kecil ya tidur. Kalau orang dewasa sebelum jam 12 melek biasa. Bahkan jam 3 malam itu melek lagi ya biasa. Anaknya pengen bangun, kamu tidur aja. Bapak aja yang bangun. Ya. Iya. Ya biasa. Jadi kalau ngaji itu ngantuk. Jam begini ini ya sifat tufu. Iya, sifat kanak-kanak nimbul. Loh anehnya kalau ada makanan nanti langsung hilang ngantuknya gitu loh.
Lah anak kecil kalau kasih makan kan langsung melek. Anak kecil ada makan kan seneng nih ya. Iya. Kalau ngaji kok ngantuk. Ya, namanya sifat tufuliyah. Ini segera disembelih. Perangi. Jangan orangnya disembelih nanti temennya ngantuk digolok lagi. Sifat tufuliyah kita ini masih sifat TK ini loh. Kita bisa juga jenggotnya udah panjang, tapi sifat TK-nya masih ada. Sifat cengeng, sifat kanak-kanak. Jadi kalau pada diri kita sendiri, kita senantiasa buruk sangka. Kalau sama orang lain baik sangka. Loh, ketika seseorang itu baik sangka terhadap dirinya sendiri, merasa dirinya hebat, merasa dirinya ampuh, merasa dirinya memang al-mukarram wal muhtaram, fatu'jibu bi amalika, maka kamu kagum terhadap amal-amalmu. Akhirnya hatinya, ini kalau nggak ada saya, nggak ada orang yang dimuliakan kayak begini. Kalau sampai ada muridnya teledor, ditakut-takut kamu nggak menetapi hak guru, tak shot jadi dot melungker, di shot jadi dot. Kuala pokoknya udah, di shot jadi dot ya. Kagum amal. Loh, dia nggak ngerti bahwa amal itu sebenarnya milik Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu, Allah yang menciptakan amalmu. Yang menciptakan kita itu Allah, yang menciptakan kita bisa beramal juga Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Karena nggak ngerti amal itu miliknya Allah, dikiranya timbul dari dirinya sendiri. Semakin sombong, secara dari ilmunya bertambah, tidak melakukan tawadhu, tapi semakin congkak, semakin sombong, nggak bisa menyontoh kayak padi. Padi itu semakin berisi, semakin merunduk, ngerti tawadhu, sampai rendah, ngerti asalnya dari bumi kembali ke bumi. Loh, kalau padi itu semakin besar, kok buahnya semakin dangak? Ini tandanya padi kopong, padi yang dimakan burung, disamber setan ilmunya karena bangga. Kelihatannya padi tapi nggak ada isinya. Kelihatannya ulama, kiai, tapi isinya kesombongan, kecongkaan. Ya diambil manfaat hanya berambutnya, ya, kulitnya saja. Watukniu bi ahwalika, lo engkau nerima dengan kondisi-kondisimu yang kayak begitu itu. Semakin disanjung, semakin merasa asik. Dulu kalau ngambil sandal, ngambil sendiri, sekarang udah ada yang ngambilin. Merasa nikmat, dimuliakan. Dulu kalau makan, ngambil sendiri, sekarang ada yang nganterin. Dulu ketika belum dimuliakan orang, dia nyanyi, makan sendiri, nyuci baju sendiri. Sekarang berbalik. Ketika dibalik oleh Allah, merasa lezat dengan kenikmatan itu, lupa Allah. Dulu nyanyi begitu dulunya. Waridhu anin nafsi. Ini pengajian itu negur saya juga, ini yang negur saya sebenarnya. Jamaah dipuji banget. Ini kalah ini Ustaznya pelajaran ini. Waridho dan ridho ani nafsi, ridho terhadap nafsunya. Karena nafsu itu pengen wah, namanya nafsu itu terus menerus pengen wah.
pokoknya terus mendorong kita. Jadi nafsu itu akhirnya berwujud kebaikan, tapi sebenarnya adalah kemudaratan isinya. Wa ru'yatu ihsaniyah aslu kulli sarin. Melihat bagusnya nafsu, bagusnya diri sendiri itu adalah pokok atau dasar dari tiap-tiap keburukan, tiap-tiap kejahatan. Merasa diri ampuh itu bahaya. Karena sebenarnya belajarlah sampai bodoh. Belajarlah sampai bodoh. Belajarlah sampai merasa dirimu itu bodoh. Semua yang diberikan kepintaran, keilmuan itu hanya milik Allah. Jangan belajar sampai pintar, belajar sampai bodoh, sampai enggak merasa punya ilmu. Ilmu hanya miliknya Allah. Belajar. Ilmu itu laksana air. Air itu kalau sudah netes ke laut, enggak boleh mengatasnamakan air tersebut. Air hujan turun ke laut, jatuh ke laut, namanya air laut. Air sungai masuk ke laut, air laut. Nah, ilmu kita kalau sudah nyandar kepada Allah, nggak boleh sampai menyandarkan ilmu kepada diri sendiri, tapi sandarkan kepada samudra ilahi yang namanya bahrul lahut, lautan ketuhanan, lautan ilmu. Itu hanya Allah. Sehebat-hebatnya orang, seampuh-ampuhnya orang, itu hanya laksana setetes air yang di lautan. Itu Roma itu nyanyi ya, ilmumu bagaikan setetes air di lautan, kalau dibandingkan dengan kepandaian Tuhan. Teng-tong. Ya bisa nyanyi, bisa nyanyi. Ya dikit-dikit lah. Ilmumu bagaikan air, setetes air di lautan, kalau dibandingkan dengan kepandaian Tuhan. Apa arti setetes kalau sudah jatuh di laut? Kok sampai disebanggakan? Itu pun hanya bagaikan. Berarti nggak benar. Sebenarnya ya nggak punya ilmu itu. Miliknya Allah. Fa'in arota wala buddha antashaba man layun hiduka halu wala yadulluka alallahi maqalu fashab misra. Kalau kamu memang tetap harus bergaul sama orang yang enggak membangkitkan keadaannya kepadamu, tidak menunjukkan ucapannya kepada Allah, ya bertemanlah sama orang yang sepadan aja lah, sesama kita. Kalau berteman sama orang yang sepadan, biasanya nggak memuliakan, ya biasa-biasa aja. Mau ngambil kopi ya nggak sungkan-sungkan ya. Tapi kalau orang yang di bawah kita itu mau ngambil kopi ngerunduk-ngerunduk, ya ngerangkak-ngerangkak gitu. Tapi kalau orang yang sepadan ya biasa kan, rokok ya nggak sungkan. Tapi kalau nggak sepadan rokok ngumpet, ya ngumpet takut ketahuan. Loh, kalau terpaksa bertemanlah sama orang yang sepadan, yang kalau kita memang salah bisa jadi dia ngingeti secara lembut, atau ya biasa-biasa aja saling nutupi. Kata takuna fi subati lalaka wala alaika, sehingga pertemananmu terhadap orang yang sepadan itu ya enggak memberi manfaat, ya enggak memberi bahaya. Biasa. Kita ini ketika ketemu jamaah bisa jadi dimulai-muliakan, diciumin tanganan. Ini kalau ketemu orang sepadan, kalau berguru kadang kepalanya dijentur-jenturi gini ya. Ya biasa aja, nggak marah gitu. Karena itu teman sepondok dulu, sekolahnya bareng gitu. Ya Habib Rizik itu, nanti kalau ketemu alumninya yang sama, ya guyon ya kan. Tapi kita jangan ikutan kayak sepadannya.
Ya, maka nggak bahaya, nggak manfaat. Suma'lam ana subatal arifin fiya ala kisma ini, ketahuilah berteman. Orang-orang alim ma'rifat menurut kami itu ada dua pembagian. Yang pertama subatu iroda, berteman sama, bergaul, tujuannya adalah untuk peningkatan iman dan takwa kita. Bergaul tujuannya untuk meningkatkan kualitas iman kita, yaitu dengan cara kita bergaul sama guru mursyid. Namanya suhbatu iroda. Wasubatu tabar, wasubati tabaruk, berteman karena ngambil keberkahan. Kita yang nggak sampai berguru tapi kita sowan, habis itu minta didoakan, datangi ulama-ulama, datangi para kiai-kiai, sering silaturahim sama kiai, tujuannya adalah tabaruk. Sama suhbatut tabaruk. Kalau suhbatu iroda, ini ya kayak masuk dalam ketorikohan, ada guru mursyidnya. Fasubatul iroda iya allati yustaratu lahu surut al-ma'rufah. Bergaul atau berteman, mengambil suhbatul iroda, bergaul iroda itu ada syarat-syarat yang diketahui. Alati hasiluha ayakunal murid ma'asakal mayit. Kesimpulannya, syarat orang suhbatul iroda itu merasa dirinya itu kayak mayit di hadapan orang yang memandikan. Di hadapan guru itu kita merasa kayak mayit yang lagi dimandikan, orang yang hidup. Makanya ketika dibaiat itu ada dilandasi kain putih. Itu maksudnya itu biar dirinya kayak mayit. Jadi kita di hadapan guru itu kayak mayit. Kalau memang suhbatul iroda, mayit itu sudah nggak usah bantah. Namanya mayit, ya. Gurunya ngomong begini ya sudah ikuti aja. Yang penting tidak bertentangan dengan agama yang jelas. Kalau memang guru mursyid sejati, itu ilmu syariatnya pasti sudah nyamudra. Ilmu thariqahnya sudah nyamudra. Artinya nggak diragukan lagi. Karena ada orang itu berguru sama orang yang memang ilmu syariatnya nggak nyamudra. Berguru sama paranormal, beda lagi. Pokoknya ukurannya orang itu kiai lah gitulah. Karena ada orang itu berguru nggak sama kiai. Makanya kalau kiai itu bisa dukun. Kalau dukun nggak bisa kiai, gitulah. Ngomong kiai tapi nggak bisa ngaji kitab, itu dukun. Jadi kalau kiai bisa dukun, kalau dukun nggak bisa kiai. Ngomong kiai, ngomongnya kiai suruh baca kitab nggak bisa, tapi bisa ngobati orang, itu dukun. Dukun duduknya tekun. Tapi nggak bisa ngaji gitu. Ya ampun. Loh, kita itu di hadapan guru mursyid kita harus merasa kayak mayit. Mayit itu mau dimandikan mau enggak ya diem aja kan. Dimandikan mau pakai air yang setengah keruh bersih ya diem aja, disabuni, nggak milih sabun ya. Nggak ada mayit disabuni pakai sabunnya sabun colek, enggak, saya pakai Lux saja. Lari yang mandikan. Mau dilamakan, digotong ke kuburan, mau enggak ya diam aja. Begitu juga kita di hadapan guru mursyid ya kayak begitu itu. Senantiasa husnudzon yang tinggi terhadap guru mursyidnya. Tapi sebelum berguru kita harus meneliti dia itu nyamudra enggak ilmu syariatnya, pengetahuan thariqahnya. Jadi jangan gampang-gampang ngambil guru mursyid. Takutnya sekarang ini
antara kiai sama paranormal kan hampir mirip. Bahkan paranormal ujung-ujungnya lebih tinggi daripada kiai. Kiranya kiai ternyata pemburu hantu. Jadi kalau berguru sama guru mursyid ketorekoan harus merasa dirinya kayak mayit. Loh kenapa? Karena Abu Madian mengatakan man lam yamut lam yarol haq. Man lam yamut lam yarol haq. Barang siapa nggak bisa merasa dirinya itu mati kayak mayit, maka nggak bisa melihat al-haq Allah hatinya. Man lam yamut lam yarol haq. Man lam yamut lam yarol haq. Wa subhatu tabaruk ya allati yakunul qasu bi'atuhul ma'al qaum wa tazayyi biziyahim wal intidama fi salki aktihim. Loh kalau berteman tabaruk itu tujuannya yang penting bergaul sama mereka, ngikuti pakaian-pakaian mereka, disiplin terhadap perjalanan suluk akidah mereka, pokoknya ngikuti aja. Nggak sampai merasa kayak mayit, ya kayak kita datang sama guru-guru besar itu tujuannya hanya mengambil keberkahan. Nggak sampai masuk ke dalam dunia thariqahnya. Loh kalau hanya tabaruk itu wadala yulzimu bisurutu subah, enggak diharuskan menetapi syarat berteman kayak teman iroda itu. Wa inna ma yumaru bilujumi khududus syar'i, yang diperintahkan hanya menetapi batasan-batasan syariah wal alau bi mukhalatil taifah ta'udu alai barakatum, dengan berharap mudah-mudahan dengan bergaul dengan kelompok-kelompok orang-orang ahli tasawuf atau orang-orang ahli thariqah tersebut, keberkahan dari mereka, kita mendapatkan keberkahan dari mereka dan bisa sampai ke derajat mereka, bisa sampai menuju sesuatu atau menuju kederajatan yang mereka telah bisa sampai terhadap derajat tersebut. Jadi bisa juga orang itu imannya terangkat gara-gara kita ngambil keberkahan terhadap para ulama-ulama yang memang sudah mumpuni. Wallahu a'lam bishawab.